Selamat pagi, saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan renungan harian GKJ Purwantoro hari Sabtu Legi 19 April 2025 bersama saya Sukini dari Pepantan Bulu Kerto. Renungan hari ini mengambil tema hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Dengan bacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 dan yang menjadi renungan kita yaitu Yesaya 43 ayat 19 yang berbunyi demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Jemaat yang terkasih, di sebuah belakang truk ada sebuah gambar besar, yaitu gambar Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Pak Soeharto. Tulisan besar yang berbunyi isih penak zaman kuto. Mungkin ada pada jemaat yang pernah melihat bagian belakang truk yang dengan gambar Pak Harto dan tulisannya yang seperti itu. Nah, gambar dan tulisan seperti itu seolah-olah menjadi ungkapan hati rakyat, di mana dalam situasi yang sulit sekarang ini banyak orang kehilangan pengharapan, lalu berkeluh kesah dan bernostalgia tentang hal-hal baik yang pernah mereka alami dulu, lalu mengira bahwa hidupnya sekarang maupun di masa mendatang tidak akan menjadi lebih baik lagi. Nah, hal yang demikian juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada saat mereka dalam pembuangan di Babel. Saat dalam penderitaan itu mereka kembali mengingat-ingat masa pembebasan dari Mesir dan berkeluh kesah. Mengapa keadaan dahulu lebih baik dari sekarang? Mengapa Tuhan tidak bertindak bagi umatnya? Seperti zaman dulu, disinilah sang nabi yaitu Yesaya dipercaya untuk menyampaikan kabar bahwa Tuhan telah memberi hidup dan membuka harapan baru bagi umatnya, karena karya pembebasan Allah itu masih akan terus berlangsung. Jemaat yang terkasih, ketika melihat kehidupan bangsa kita saat ini, mungkin juga tumbuh pertanyaan di hati kita. Apakah masih ada masa depan yang lebih baik? Banyak orang kehilangan harapan karena harga-harga kebutuhan sekarang yang semakin mahal, karena adanya kejahatan, korupsi yang merajalela, serta ada banyak hal yang membuat kita prihatin, bahkan menderita. Di tengah situasi seperti ini, mari berteguh iman kita, seraya kita terus berjuang dalam kebenaran yang seturut kehendak Tuhan. Kita harus tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Mari belajar percaya bahwa Tuhan pasti sedang bertindak dan berkarya. Harapan hidup yang diletakkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah situasi kehidupan
yang semakin memprihatinkan ini. Kami Tuhan mampukan untuk terus menghidupkan harapan kepada Tuhan. Amin. Demikian jemaat yang terkasih, renungan harian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita, memberikan kita pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.